Banyak yang penasaran tentang telur white leghorn ini. Maklum, di pasaran belum banyak tersedia. Walaupun di Indonesia ternyata masih jarang, telur ini ternyata menjadi standar konsumsi di banyak negara di Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Banyak yang tanya ke Bang Tani seputar telur white leghorn ini. Misalnya, telurnya aman buat dikonsumsi Bang? Berat telurnya berapa Bang? Telurnya bisa dikirim keluar pulau nggak Bang? Atau telurnya bisa ditetaskan nggak Bang? Maka kali ini Bang Tani buat video review tentang telur WL ini. Semoga semua pertanyaan tentang telur ini dapat terjawab. Ikuti terus videonya, jangan sampai ada yang terlewat sehingga gagal paham. Sebelum dimulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Tani di Kota, Bang Tani beri waktu 3 detik untuk subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Bagi yang belum subscribe, semoga tayangan ini tetap memberi manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa klik tombol like-nya nanti ya. Banyak yang penasaran tentang telur white leghorn ini. Maklum, di pasaran belum banyak tersedia, sehingga menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat. Bagi Bang Tani, karena masih belum banyak tersedia di pasaran, itu artinya peluang besar. Tinggal bagaimana kita mau menjadi penonton saja atau menjadi pemain. Kalau menurut pemirsa bagaimana? Walaupun di Indonesia ternyata masih jarang, telur ini ternyata menjadi standar konsumsi di banyak negara di Eropa. Itulah makanya bila kita lihat video tayangan tentang makanan atau masakan yang menggunakan telur di Eropa, cangkang telurnya biasanya warnanya putih, yaitu warnanya berbeda dengan negara kita. Dan itu kemungkinan besar adalah telur ayam white leghorn. Tentu ada alasan khusus mengapa negara-negara di Eropa memilih telur ini. Setahu Bang Tani, selain ayamnya memang efisien sekali dalam produksi telurnya, pakannya lebih kecil, namun hasilnya banyak dan besar-besar. Dan dari sisi konsumen, mereka mungkin memilih ini karena memang berat telurnya lebih berat daripada telur yang kita kenal. Jadi cocok untuk konsumsi tubuh mereka yang relatif lebih besar-besar daripada orang Indonesia. Hal lain mungkin pemirsa bisa tambahkan di kolom komen ya. Apa alasan-alasannya? Setahu Bang Tani, negara tetangga kita sudah ada yang menggunakan telur ini sebagai telur standar, yaitu Filipina. Di sana sudah banyak peternakan ayam white leghorn. Jadi kesimpulan untuk pertanyaan pertama, apakah telur ini aman untuk dikonsumsi? Maka jawabannya tentu saja aman, asalkan makanannya diperhatikan ya. Jangan menggunakan bahan-bahan yang bisa membahayakan manusia. Hanya demi mengejar jumlah telur, atau warnanya menarik, atau tampilannya, atau untuk alasan menambah nutrisi, tapi mengorbankan dengan standar kesehatan, menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Makanya Tani di Kota mengupayakan selalu menggunakan bahan-bahan dan makanan, serta obat-obatan yang alami dan mudah didapat. Video tentang pembuatan bahan-bahan alami untuk ayam ini, Bang Tani sudah buatkan, silahkan dicek. Karena telur ini masih jarang di pasaran di dalam negeri, makanya harganya menjadi lebih mahal dibanding telur di pasaran. Sebagai perbandingan, harga telur ayam kampung, terakhir Bang Tani pernah beli harganya 4.000 per butir. Sementara telur ayam negeri sekitar 2.000 per butir. Itu beberapa waktu yang lalu ya, ketika Bang Tani buat konten ini bedanya telur white leghorn.
Sekarang katanya harga telur dan ayam cenderung naik. Tapi semahal-mahalnya telur tersebut masih kalah jauh dari telur White Leghorn ini. Apa sih yang menyebabkan telur ini bisa berharga tinggi? Ikuti terus ya. Telur White Leghorn dari tampilan fisiknya memang sudah berbeda dari telur yang ada di pasaran. Dia bercangkang putih, bersih seperti dicat. Padahal ini asli alami. Beratnya juga luar biasa. Dari pengalaman Bang Tani, rata-rata berat telurnya di atas 65 gram. Bahkan sering di 73 gram. Bahkan lebih. Bandingkan dengan telur yang ada di pasaran. Telur kampung memiliki berat, waktu itu Bang Tani timbang sekitar 45 atau mungkin 50 gram lah. Sementara telur negeri beratnya juga sekitar 60 graman, di kepala 6. Mengenai berat telur ini, Bang Tani juga pernah buat kontennya. Silahkan dicari. Dari berat, sudah jelas telur ayam White Leghorn lebih superior dibandingkan telur lainnya. Itulah salah satu alasan kenapa harganya berbeda. Karena peternak ayam ini masih sedikit, banyak yang ingin mencoba beternak ayam White Leghorn. Namun kendalanya adalah belum adanya supplier ayam ini di daerahnya. Banyak pelanggan Bang Tani dari Makassar, dari NTB, dari Sumatera, dari Kalimantan yang mencari ayam ini di daerahnya, tapi tidak ada. Makanya mereka coba pesan ke Tani di kota, ayam White Leghorn ini. Tapi saat ini kami masih terkendala pengiriman ayam hidup keluar kota. Kendalanya selain lamanya waktu perjalanan, juga rata-rata jasa ekspedisi minta kelengkapan surat karantina. Untuk mendapatkan surat karantina itu perlu waktu dan biaya. Jadi sementara pengiriman ayam hidup belum bisa kami layani selain yang terjangkau dengan Gojek atau Grab. Saat ini solusinya adalah pesan telur tetasnya. Dan alhamdulillah responnya sangat baik. Terbukti di Tokopedia, penjualan telur tetas ayam White Leghorn ini milik Tani di Kota yang paling tinggi. Dan ratingnya juga sangat baik, bisa dicek. Untuk itu Bang Tani mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah belanja telur tetas ini. Semoga ternaknya sukses dan berkah. Amin. Jadi, pengiriman telur tetas keluar kota, luar pulau tidak menjadi masalah selama ada pilihan kurir yang di Tokopedia. Insya Allah bisa sampai dengan aman. Lalu, telur ini tahan berapa lama untuk ditetaskan? Nah, Bang Tani sarankan untuk jarak pengirimannya idealnya adalah 3 hari perjalanan. Karena secara teorinya telur masih bisa ditetaskan sampai dengan 10 hari. Tapi tentu saja makin lama makin kecil peluang keberhasilannya. Karena ternyata telur makin lama disimpan di suhu ruangan itu pori-porinya makin membesar. Dan ini menyebabkan telur bisa rusak. Makanya Bang Tani sarankan cari kurir yang jarak maksimal kirimnya 3 hari. Ya mungkin toleransi sampai 2 hari lah, sampai 5 hari. Tapi ya tadi, resiko gagal lebih besar. Baik, sepertinya durasinya sudah cukup panjang. Khawatir fokusnya menurun. Bang Tani sudahi dulu video review telur ayam White Leghorn ini. Nanti bila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang belum tahu cara menetaskan telur ayam White Leghorn, Bang Tani sudah buatkan khusus konten tentang itu. Bagi yang ingin melihat penanganan ayam yang baru menetas, ada juga konten yang sudah dibuatkan. Jadi kami juga memiliki konten pendek, short, Instagram, dan TikTok. Namanya Tani di Kota. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.